Anda melihat narkoba? Pernah melihat Ibu, tapi belum pernah merasakan. Melihatnya juga itu tidak melihat secara nyata, tapi melihat melalui handphone. Oke, baik. Iya, ada yang lain? Saat ini Ibu mengajak kita untuk let it go, yaitu ketika saya melakukan kita bergerak, Anda dari depan ke belakang ke depan saya. Ya, tangan relax saja, mau bentangkan tangan atau taruh tangan di depan, yang penting Anda anggap nyaman dilakukan. Ya. Tarik nafas dalam-dalam. Melepaskan pelan-pelan. Diulangi lagi. Tarik nafas. Dilepaskan. Sekali lagi. Tarik nafas dalam-dalam. Lembaran apa yang Anda baca, sebentar nanti setelah Anda membaca, Anda bisa melakukan refleksi tentang apa yang Anda baca, ya. Iya. Guru dan teman-teman atas kesempatan yang diberikan kepada saya saat ini. Di sini saya akan memberikan informasi tentang LKPD yang diberikan oleh guru yang diberikan saya baca dalam beberapa menit. Jadi informasi yang ada di LKPD ini tentang siswa kelas 3 SMP jadi bandar narkoba. Jadi teman-teman, di sini informasi yang saya baca di sini, Kapolres pun mengatakan penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkoba di wilayah tersebut. Jadi teman-teman, petugas pun bergerak melakukan penyelidikan dan akhirnya menangkap RD. Setelah dilakukan penyelidikan, teman-teman 3 SMP, kelas 3 SMP itu masih di bawah umur ya, karena belum berusia 17 tahun, masih di bawah umur. Jadi teman-teman, ia sudah menjadi bandar narkoba dan mengendalikan pengedar usia dewasa. Tak hanya itu, dari teman-teman pelajaran informasi yang saya baca tadi, bisa kami simpulkan bahwa kalau masih di bawah umur, jangan kita menyalahgunakan narkoboy secara online maupun secara ini, supaya tidak ditangkap polisi. Ya, mungkin itu saja. Saya akan menanggapi atau melanjutkan pembicaraan Mona mengenai narkoba. Dari LKPD yang Ibu bagikan pada saya, LKPD yang membuat artikel ini berjudul tentang jerat narkoba melilit anak-anak dan mahasiswa. Sesuai dengan bacaan yang saya baca, penggunaan narkotika ini sangat ditekankan kepada mahasiswa-mahasiswa di perguruan-perguruan tinggi, karena terdapat mereka di bagian-bagian tersebut itu menemukan sebuah kampus. Area kampus tersebut merupakan area pengecekan polisi, karena di tempat kampus tersebut terdapat pengecekan sehingga para kepolisian turun menemukan bahwa di area kampus tersebut banyak mahasiswa atau pemuda-pemuda mereka menggunakan kanker. Selain itu, selain menyerang bagian kesehatan kita, juga dapat merusak masa depan kita, karena ketika kita menggunakan narkoba, kita menjadi tergantung atau overdosis obat tersebut, sehingga dapat membuat kita selalu tidak konsentrasi saat jam-jam pelajaran. Hal tersebut yang mengakibatkan kita putusnya masa depan, sehingga kita tidak memiliki motivasi lagi untuk berpacu ke depannya. Terima kasih. Oke, dan golongan narkoba melalui diskusi selama 30 menit. Yang berikut peserta didik mampu menganalisis dampak dan dibagi atas 2 kelompok. Nah, setelah Ibu membagikan dalam 2 kelompok, kerja kelompoknya yaitu nanti Ibu di sini ada semua bawa HP kan? Iya. Anda bisa mencari informasi tentang narkoba di internet saja. Baru kita bahas bersama dengan topiknya, yaitu mulai berkelompok, kerja berkelompok. Ya. Iya, jadi bagi ada yang punya HP tapi tidak ada pulsa, nanti Ibu hotspot untuk mencari apa saja tentang narkoba itu ya. Ya, tadi sudah dibilang itu.
mengidentifikasi jenis-jenis atau golongan narkoba, terus mampu menganalisis dampak dan bahayanya, terus menunjukkan sikap peduli dalam usaha untuk melakukan kampanye. Puskesmas terdekat. Sedangkan yang ketiga, narkotika golongan 3. Narkotika jenis ini digunakan untuk sarana pengetahuan dan juga sarana pengobatan. Jadi kedua narkotika ini atau narkotika golongan 1 dan golongan 2 ini ketika disatukan menjadi narkotika golongan 3, sehingga narkotika golongan 3 tersebut dapat memicu atau merangkum dari narkotika golongan 1 untuk pengembangan di bidang pengetahuan dan narkotika bidang 2 untuk bidang pengobatan, disatukan menjadi atau digolongkan menjadi satu bagian, yaitu sehingga dapat disimpulkan bahwa semua narkotika ini khususnya itu intinya ada di narkotika golongan 3 karena itu saling bekerja sama antara pengembangan di bidang pendidikan maupun di bidang kesehatan. Terima kasih. Oke. Tanggapan dari kelompok. Penjelasannya sangat begitu luar biasa, membantu kita untuk lebih paham lagi tentang jenis-jenis narkoba. Ada beberapa jenis yang tadi disampaikan oleh kelompok 1 itu bisa membuat kita untuk mengenal lagi lebih dalam tentang narkoba. Mungkin itu saja tanggapan yang saya berikan. Oke. Kami yang diberikan masalah itu cara bahaya menggunakan narkoba dan cara menanggulangi. Karena kita telah menggunakan narkoba itu, gangguan pada otak kita itu sangat telah mengonsumsi narkoba tersebut, gangguan sistem pencernaan kita itu sangat terganggu sekali. Jadi teman-teman, itu informasi yang kami dapat tentang Oke, sekali lagi itu masih permulaan. Dilihat kelompok ini sangat bagus, luar biasa. Sekali lagi ya. Go. Stay. Back. Back, go. Oke, terima kasih. Indonesia yang selalu optimis dan kreatif tanpa narkoba. Sehat bangsaku, jayalah negeriku, merdeka!
menyampaikan refleksi tentang pembelajaran kita hari ini dari berdiskusi kami. Dari kita kan sebagai remaja yang sehat atau remaja anti narkoba, kita sudah tahu bagaimana dampak dan bahayanya narkoba bagi kehidupan kita sebagai remaja yang sehat. Untuk itu, saya menganjurkan bahwa kita sebagai remaja untuk menjunjung kehidupan kita sebagai hidup sehat tanpa narkoba. Kita harus menjauhi, yang pertama menjauhi ke pergaulan kita, di mana pergaulan juga bisa membuat kita tertular yang namanya narkoba. Dari saya, ya teman-teman, baru saja kita mempelajari tentang materi narkoba. Ya, kita selaku siswa harus menghindari yang namanya narkoba. Selain narkoba, selain merusak masa depan kita atau tubuh kesehatan kita, karena pengaruh narkoba ke sekolah, belajarnya tidak fokus, kadang takut, kadang marah. Jadi kita harus menghindari yang namanya narkoba demi masa depan kita nantinya. Mungkin itu saya dari saya. Oke, anak-anak, hari ini Ibu mau mengajak kita semua untuk kita sebagai siswa seharusnya bukan itu namanya narkoba. Jangan mau merasakan, karena dengan mencoba atau merasakan jenis narkoba itu akan tetap ada dalam tubuh Anda dan ingin berulang lagi atau ingin melakukan menjadi pecandu. Untuk itu, saya mau bilang untuk anak-anak semua, hindarilah narkoba dari kehidupan. Iya. Ini hari ini Anda bisa mencari lebih dalam lagi tentang